Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahim Ruju, mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kota Kediri, Fakultas Dakwah dan Usuluddin, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang sangat penting dan wajib dipahami oleh seluruh mahasiswa, khususnya mereka yang sedang mempelajari atau mempersiapkan penelitian ilmiah. Buku yang saya review berjudul Metodologi Penelitian karya Safrida Hamdi Shahir. Buku ini diterbitkan oleh KPM Indonesia dan memiliki sekitar 91 halaman. Meskipun terlihat ringkas, namun isi dari buku ini sangat padat, sistematis, dan mencakup seluruh aspek penting dalam metodologi penelitian. Pertama-tama, mari kita lihat identitas dari buku ini. Buku yang berjudul Metodologi Penelitian ini ditulis oleh Safrida Hamdi Shahir, seorang akademisi yang cukup aktif dalam bidang penelitian sosial dan pendidikan. Dalam buku ini kita akan menemukan penjelasan dari hal yang sangat mendasar seperti pengertian penelitian, tujuan kegunaan, serta perbedaan mendasar antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Masuk bab 1. Bab 1, metode penelitian. Penulis mengajak kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan penelitian. Penelitian adalah serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran yang diawali dengan suatu pemikiran sehingga membentuk rumusan masalah yang menimbulkan hipotesis awal. Penulis menjelaskan bahwa penelitian memiliki beberapa tujuan, seperti tujuan penemuan, tujuan pengembangan, dan tujuan verifikasi. Selain itu, penulis menjelaskan 3 aspek filosofis penelitian. Yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, dan yang ketiga, aksiologi. Jenis dan sifat penelitian. Untuk penelitian metode kualitatif, di dalamnya itu lebih mendalam, fenomena, deskriptif, dan butuh wawasan yang sangat luas. Sedangkan penelitian metode kuantitatif itu sangat lebih terstruktur, banyak sampel, sistematis, dan data yang diperoleh itu pasti berupa angka. Dan sifat metode penelitian yaitu historis, deskriptif, perkembangan kasus, dan korelasional. Perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Dari aspek pendekatan secara positivisme atau fakta, lebih ke identifikasi, kontrol variabel secara acak, treatment, dan bandingkan hasil. Sedangkan secara fenomenologis atau gejala sosial, yaitu pahami gejala, pikiran terbuka, interpretasi, dan bandingkan sumbernya. Lalu secara tujuan, dari aspek tujuan secara fakta, cari hubungan variabel, jawab hipotesis atau dugaan, hipotesis dugaan awal atau jawaban awal sementara dengan statistik. Sedangkan secara fenomenologis, cari fenomena, klasifikasi gejalanya, dan bentuk teorinya. Dari aspek sikap peneliti secara fakta,
yaitu reduksi atau fokus, batasan, hipotesis, dan kuesioner. Sedangkan secara fenomenologis atau gejala sosial yaitu ekspansionisme atau data lengkap, fahami fenomena yang secara utuh. Nah, sedangkan dari aspek realitas secara fakta ada tunggal, variabel terpisah, dan dikontrol. Sedangkan secara fenomenologis atau gejala sosial yaitu berubah, berupa ganda, dan diteliti secara menyeluruh. Dari aspek ruang lingkup secara fakta yaitu variabel model penelitian. Sedangkan secara fenomenologis yaitu semua gejala relevan dan cakupan yang sangat luas. Dari aspek hubungan peneliti objek secara fakta yaitu independen. Sedangkan secara gejala sosial yaitu saling berinteraksi, yaitu perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Bab 2 apa maksud? Saya penelitian kuantitatif. Bab 2 penelitian kuantitatif. Bab ini cukup penting karena sebagian besar penelitian sosial menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif sangat menekankan pada penggunaan angka, data statistik, dan alat yang terstruktur. Penulis menjelaskan bahwa rumusan masalah dalam penelitian metode kuantitatif terbagi menjadi 3. Yang pertama ada secara deskriptif, yang kedua ada komparatif, dan yang ketiga ada asosiatif. Selanjutnya dijelaskan tentang variabel penelitian yang terdiri atas variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Penulis juga membahas 4 jenis skala pengukuran, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Penjelasan tentang skala ini sangat penting karena menentukan teknik analisis yang akan digunakan.